Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran SKI kita hari ini masih tentang Sunan Ampel, yakni sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang mana banyak sisi positif yang kita ambil dari perjalanan Sunan Ampel. Sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Adapun sikap positifnya antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah berdakwah dengan santun penuh kearifan tanpa mencaci pendapat dan agama orang lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Berwijaya yang kelima, Prabu Sri Kertawijaya memeluk Islam, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia, mana masyarakat kerajaan langsung terkesima dengan sifat mulia yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Sunan Ampel terhadap masyarakat, walaupun masyarakat tersebut berbeda pandangan bahkan berbeda agama. Dari itu, hal positif ini dapat kita ambil hikmahnya, yakni dimanapun kita berada, yang diutamakan adalah adab dan sopan santun. Yang mana adab sopan santun ini tidak memandang latar belakang kita. Apabila kita beradab atau sopan santun terhadap orang lain, maka orang lain akan menyanjung kita, bahkan menghormati kita juga. Kemudian yang kedua adalah toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Menghadapi kebudayaan Jawa yang sangat tua dan masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha serta agama Kapitayan, agama asli nenek moyang, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, yaitu dengan menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Nah, jadi Sunan Ampel datang ke Jawa atau ke Indonesia, beliau tidak langsung berdakwah sesuai kehendak beliau, tetapi beliau mengkondusifkan keadaan beliau dengan keadaan di sekitar. Jadi hikmah yang kita ambil adalah dimanapun kita berada, kita jangan sampai semena-menanya semau kita melakukan sesuatu. Terus lagi terhadap orang yang berbeda pendapat atau berbeda segalanya, kita harus mentoleransi. Karena berbeda-beda itu hal yang maklum saja, asalkan tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, begitu juga Sunan Ampel, beliau berdakwah dengan toleransi dan dengan secara perlahan menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Yang terakhir adalah sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga bupati, yakni raja. Dua kepemimpinan yang disandangnya membuat bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Nah, beliau memandang masyarakat sekitar, masyarakat lainnya terhadap atas pandangan beliau. Walaupun beliau raja, walaupun beliau adalah pemimpin agama, beliau tetap memandang mereka sebagai orang yang sama-sama ciptaan Allah, tidak memandang kasta bahkan jabatan. Intinya sama-sama ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Nah, hal positif yang kita ambil adalah kita jangan sampai meremehkan seseorang atau mencaci seseorang apabila kita sedang berinteraksi dengan seseorang tersebut. Kita di hadapan Allah sama saja, sama-sama ciptaan Allah. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita sama-sama manusia. Kita harus saling menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, atau menyayangi yang lebih muda. Begitulah sifat Sunan Ampel yang ketika itu berdakwah di Indonesia. Dan yang keempat terakhir adalah beliau seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga generasi penyebar Islam yang melanjutkan dakwahnya ke penjuru Indonesia. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo sejalan dengan ajaran agama Islam yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana sifat positif yang kita bacakan tadi itu adalah
senada, selaras, dan satu tujuan dengan sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah pada zaman dulu kepada umat-umatnya. Beliau mengutamakan nilai-nilai akhlak mulia, kemudian lagi menyebarkan kasih sayang, yang mana beliau diutuskan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam semesta, bukan hanya orang Islam, tetapi seluruh alam semesta, entah itu manusia yang berbeda agama maupun berbeda hal lainnya. Nah, itulah sikap positif yang dapat kita ambil dari sejarah Wali Songo, yang mana kesimpulannya adalah beliau toleransi terhadap sesama, kemudian lagi dakwah beliau mengutamakan sopan dan santun, kemudian lagi beliau memandang sesama manusia itu tidak memandang jabatan maupun kasta. Semuanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dakwah beliau sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin dari kesimpulan tersebut, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas hari ini adalah kerjakan di buku tulis kalian tanpa soal, langsung jawabannya saja. Tugas di halaman 21 bagian 3. Ingat, kerjakan tanpa soal, langsung jawaban saja di buku tulis latihan SKI kalian. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari sejarah Sunan Giri. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melanjutkan pelajaran SKI di depan hari lagi. Wa tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.